Namaskar, perkenalkan saya Nyoman Wahyuni atau biasa dipanggil Yuni dari sekolah Yin Yoga World. Jadi selama ini sekolah kami dikenal dengan membawakan teacher training untuk Yin Yoga maupun juga workshop tentunya. Jadi di sini saya selaku lead trainer dari Yin Yoga World, yang mana kalau mungkin mendengar istilah dari Yin Yoga itu adalah merupakan salah satu bagian dari konsep Yin dan Yang. Jadi meskipun di sini kami menyebutnya sebagai Yin Yoga, tetapi dalam hal ini di sekolah Yin Yoga ini kita mengenal mengenai sebuah latihan yang berimbang, yang mana diwakili oleh konsep Yin dan Yang itu sendiri. Jadi di sana mewakili konsep feminin dan maskulin dari sebuah latihan. Dan pada workshop yang akan kami selenggarakan nanti mengambil konsep keseimbangan ini, yang mana kami akan berkolaborasi dengan Komul dari Qigong with Mul yang membawakan kelas-kelas untuk Qigong. Dan konsep dari Qigong dan Yin Yoga ini buat kami gitu adalah merepresentasikan keseimbangan dari konsep Yin dan Yang. Sedikit mengenai latar belakang pertimbangan dari pemilihan konsep workshop Yin Yoga dan Qigong yang mengambil judul Embrace Life. Jadi kalau kita melihat kehidupan itu sendiri, itu kalau kita hubungkan dengan konsep Yin dan Yang, pada saat bayi masih berada di dalam kandungan, kita bisa menyebut dari sisi Yin dan Yang, konsep ini lebih Yin karena pada masa tersebut bayi lebih berada pada suatu kondisi menyimpan, mengumpulkan energi yang didapatkan melalui orang tuanya. Hal ini dalam TCM dikenal dengan life essence atau Qing, yang mana kemudian setelah bayi ini terlahir ke dunia, mulai melakukan semua aktivitas kehidupannya secara mandiri. Bisa kita bilang hal ini mewakili konsep Yang, yang mana dari kita lahir, kita mulai berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Yang mana setelah kita melewati proses perjuangan ini, pada satu titik kita akan kembali lagi ke pelukan bumi, kembali lagi pulang ke pangkuan Sang Pencipta, yang kalau kita sebut mungkin lebih mewakili konsep dari Yin itu sendiri. Jadi memulai dari Yin, kemudian melakukan aktivitas Yang, dan kemudian beristirahat, kembali pulang, itu Yin kembali. Dan dalam setiap tahapan kehidupan ini, tentu kita ingin mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat supaya tugas kita sebagai manusia bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat mungkin di usia kita sekarang, di tahapan manapun kita berada saat ini, kalau kita melihat kilas balik di kehidupan kita yang sudah kita lewati, di sana tentu pada masa muda dari kita kecil sampai kita mungkin melakukan berada pada sebuah situasi dan kondisi usia muda, kita sebutnya, di sana banyak mewakili sisi Yang, ingin melakukan lebih banyak, memberikan sebanyak mungkin, mengambil sebanyak mungkin. Jadi kita banyak melakukan hal-hal yang membuat kita ingin mencapai sebuah kemajuan. Dan semua upaya kita kerahkan untuk hal tersebut. Dan ini tentunya dibutuhkan sebuah tubuh fisik, kondisi mental dan emosional yang baik, yang membantu kita untuk mencapai apa yang ingin kita capai atau tujuan dan cita-cita kita. Dan kemudian pada satu tahapan berikutnya kita bisa melihat kilas balik kita ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan itu tentunya sudah memberikan sebuah dampak bagi diri kita, baik itu fisik maupun mental, emosional mungkin. Dan karena ini adalah hal yang sudah kita lewati, tentu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah kembali. Kita bisa belajar dari pengalaman itu, dan pada tahapan sekarang kita berada pada sebuah situasi ke depan, apa yang ingin kita lakukan. Dan bagi teman-teman yang mungkin gitu sudah sepantaran dengan saya, kita cukup beruntung, kita sudah bisa melewati sekian tahun perjalanan hidup,
Di sini mungkin kita sejenak gitu akan berpikir dengan melirik ke belakang apa yang kita bisa pelajari dari situ. Dan tentunya kita ingin merencanakan masa depan kita. Tetapi seperti yang kita tahu, masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak bisa kita prediksikan. Tentu di sana tidak lepas dari mungkin yang disebut dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan apa yang nanti kita jalani di masa mendatang. Dan pada saat kita di sini mulai merancang masa depan, tentu kita ingin belajar dari sesuatu yang sudah kita lewati, apa yang bisa kita lakukan di masa mendatang. Dan bagaimana kita mempersiapkan proses kita, kalau kita bisa sebut menua dengan gracefully gitu. Itu akan membantu kita untuk menjaga tubuh, fisik, maupun pikiran itu menjadi lebih selaras dan harmonis. Workshop Qigong dan Yin Yoga ini akan mengambil waktu 2 hari, selama 2 hari. Di sana kita akan melakukan latihan Qigong di pagi hari, yang mana kalau kita bicara mengenai konsep Yin dan Yang, ini mewakili sisi Yang. Jadi pagi hari itu adalah waktu yang kalau kita bisa sebutkan dalam sehari adalah waktu yang relatif Yang. Kemudian di sore hari mungkin ada sedikit tambahan lagi latihan Qigong untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari selama sesi teori. Dan di sore hari kita akan melakukan latihan Yin Yoga karena dalam konsep waktu sore menuju malam itu adalah waktu Yin bagi bumi. Jadi kita bisa berusaha menyelaraskan latihan kita dengan konsep waktu bumi ini. Dan di antara latihan Qigong dan latihan Yin Yoga ini, di hari pertama kita akan mempelajari sudut pandang anatomi, manfaat bagi tubuh fisik untuk latihan Qigong dan Yin Yoga. Kemudian di hari kedua kita akan membahas mengenai traditional Chinese medicine dan mungkin di sana sedikit pemahaman mindfulness dari sisi mental dan emosional. Jadi selama 2 hari ini kita akan mengkombinasikan latihan Qigong dan Yin Yoga dibarengi dengan teori yang melatar belakangi latihan ini. Di dalam workshop kali ini kami akan membahas bagaimana mengoptimalkan latihan untuk mempersiapkan tubuh fisik kita menghadapi setiap tahapan kehidupan dimanapun kita berada saat ini. Dan akan dikombinasikan dengan pemahaman dari sudut pandang Traditional Chinese Medicine atau TCM dalam hal bagaimana kita mungkin gitu kalau kita sekarang berada di tahapan baru menikah mungkin yang akan merencanakan untuk memiliki keturunan, kira-kira hal apa yang bisa kita persiapkan untuk hal tersebut, atau mungkin yang sedang berada dalam kondisi berbahagia, sedang menunggu kehadiran buah hati dan hal apa yang bisa kita perbuat untuk bayi yang menjadi titipan bagi kita. Dan yang mungkin sudah melewati sebagian perjalanan, bagaimana kita bisa berada di saat ini. Tidak terpaku di masa lalu, tetapi juga tidak ketakutan menghadapi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini tentu akan membuat kita bersama-sama mempelajari bahwa masa sekarang itu adalah anugerah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita berikan semua apresiasi terhadap apa yang sudah kita lewati. Dan bagaimana kita berada di tahapan ini untuk mempersiapkan diri kita yang lebih baik di masa mendatang, baik itu secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Semoga apa yang nanti kita sama-sama pelajari di dalam workshop kali ini bisa membantu menjadikan setiap tahapan dalam kehidupan kita menjadi lebih optimal, sehingga kita bisa merangkul kehidupan itu dengan lebih baik. Sampai jumpa di kelas. Semoga kita bisa bertemu dalam waktu yang tidak lama lagi. Namaskar.